Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah waf'alu khairan la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan sedemikian falyafrahu, maka bergembiralah kamu, maka hendaklah kamu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dianya rahmat adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita kembali memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena Allah senantiasa memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Pada siang yang berbahagia ini, kita berkumpul bersama-sama di masjid kita guna melaksanakan ibadah, guna melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terlepas dari nikmat yang Allah berikan. Ini salah satu pertanda bahwa nikmat iman masih Allah berikan kepada kita bersama. Kalau bukanlah ada keimanan di dalam hati kita, pasti saat sekarang ini kita tidak berada di masjid yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, tugas kita selaku makhluk yang senantiasa diberi karunia oleh Allah adalah mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tersebut. Kaum muslimin, mensyukuri nikmat Allah ini sangatlah mudah dari segi cara. Namun untuk membiasakan, terkadang lantaran kita belum terbiasa, terkadang lantaran kita lupa kalau itu nikmat dari Allah, ditambah dengan adanya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, serta adanya godaan syaitan, kita lupa mensyukuri nikmat Allah tersebut. Udara yang kita hirup nikmat Allah, nasi yang kita makan nikmat Allah. Rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, pergunakan semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Begitu caranya, sangatlah mudah. Pergunakan semua yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat hidup. Jadikan diri kita, jadikan kehidupan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apakah kita harus salat, puasa selalu tiap hari, tidak ada bekerja, tidak ada berusaha? Bukan seperti itu, kaum muslimin yang berbahagia. Kerja yang kita kerjakan, makan yang kita makan, tidur yang kita tidurkan, usaha yang kita kerjakan, semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan catatan, ketika kita meniatkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kita tidur di malam hari dengan niat agar pagi kita cepat bangun, lalu sempurna kita melaksanakan salat subuh. Tidur kita semalaman bernilai sebuah ibadah di sisi Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berpuasa di siang hari, malam hari melaksanakan salat, namun puasa yang kita laksanakan, salat yang kita laksanakan dilandasi oleh rasa ingin dipandang oleh orang lain. Salat yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan telah dikotori oleh sifat riya. Kalau amalan telah dilaksanakan dengan riya, tiadalah arti dari amalan tersebut. Jadi tugas kita adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan cara mempergunakan semua nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan perbuatan, dengan lisan ucapkan alhamdulillah, dengan ingatan ingat selalu bahwa semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam pun mari kita doakan kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga semisal pahala salawat yang kita bacakan Allah sampaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Pada saat sekarang ini, alhamdulillah, kita telah Allah hadapkan di bulan Zulhijjah, salah satu bulan haram, yang mana di bulan ini banyak ada amalan-amalan yang mana amalan tersebut tidak ada di bulan lainnya. Amalan tersebut bukan adalah pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan ibadah kurban. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Pada saat sekarang ini mungkin kita menyaksikan banyak orang yang melakukan ibadah haji, berbondong-bondong berangkat ke Mekah. Banyak orang yang berlomba-lomba membeli hewan ternak untuk berkorban. Kaum muslimin yang berbahagia, apakah semua ibadah yang dilaksanakan tersebut, berangkat haji, melaksanakan ibadah kurban, akan bernilai pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak selalu, kaum muslimin yang berbahagia. Ibadah haji yang dilaksanakan, ibadah kurban yang dilaksanakan, terkadang dia bernilai sebuah ibadah, namun juga bisa dia tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Lantaran proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah aturannya? Kita lihat saja dahulu kaum muslimin yang berbahagia dari segi hati. Bagaimana perasaan kita ketika amal ibadah terlaksana? Apa yang kita rasakan ketika kita mampu naik haji? Apa yang ada dalam perasaan kita ketika kita berkorban? Adakah rasa senang kita? Adakah rasa rusuh kita ketika itu tidak kita laksanakan? Ini baru yang di dalam hati. Merasa rusuh ketika mengketiadani ta'an, merasa gembira ketika melaksanakan ta'an. Perasaan terlebih dahulu yang harus kita lihat. Kaum muslimin, al-farhu bit-ta'ati wal hazanu ala faqdaniha. Merasa gembira dengan melaksanakan ketaatan dan merasa sedih di atas mengketiadani taat tersebut, ini merupakan salah satu dari cabang iman. Ini harus kita ketahui kaum muslimin yang berbahagia. Cabang iman lebih dari 70. Salah satunya ini dia. Ini merupakan cabang iman yang ke-46. Asy-syu'batus sadisatu wal arba'un. Cabang iman yang ke-46, gembira dengan melakukan taat, merasa sedih di atas mengketiadani taat tersebut. Nah, bagaimanakah perasaan yang kita rasakan ketika kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban? Gembirakah kita atau tidak? Iya, kita gembira, aman. Namun, gembira kita kenapa? Kita gembira karena mampu menyaingi tetangga. Kita gembira karena kita mampu, orang lain tidak mampu. Kegembiraan tersebut tidak akan ada artinya.
Namun gembira yang dimaksud di sini adalah gembira lantaran kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum melaksanakan amal ibadah, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana perasaan kita seharusnya sebelum melaksanakan amal ibadah tersebut. Penjelasannya, wallazi yanbaghi, dan yang pantas adalah ayakhtura likulli mu'minin al-farhu bitta'ati wal hazanu ala faqdaniha, bahwa terkhatar bagi tiap-tiap orang mukmin al-farhu, rasa gembira, bitta'ati, dengan sebab telah melakukan perbuatan taat, wal hazanu ala faqdaniha, dan merasa sedih di atas mengketiadaninya taat. Timbul perbuatan taat di diri kita, kita harus gembira. Tidak muncul perbuatan taat di diri kita, kita harus bersedih. Subuh kita laksanakan salat secara sempurna, gembira kita. Zuhur kita terlambat salat, sedih kita. Begitu hendaknya. Namun rasa gembira, rasa sedih jangan lantaran perbuatan tersebut, namun karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nadami ala fi'lil maksiati, dan menyesal di atas melakukan perbuatan maksiat. Harus ada rasa sesal di dalam diri kita ketika kita terlanjur melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gembira ketika kita terlanjur berbuat maksiat kepada Allah, namun kita hendaknya harus merasakan kesedihan. Lakin la budda, akan tetapi harus ada penyesalan tersebut. Wa ayakuna farhuhu bitta'ati min haitsu annaha fadlun minallahi ta'ala, dan bahwa ada kegembiraan dengan taat tersebut dari segi bahwa taat tersebut adalah karunia dari Allah dan taufik dari Allah baginya orang. Ini yang harus kita tanamkan. Kegembiraan kita ketika kita melakukan taat harus dilandasi bahwa taat tersebut merupakan nikmat dan taufik yang Allah berikan untuk kita. Allah Ta'ala, telah berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan demikian maka hendaklah mereka bergembira. Kita harus merasa gembira dengan sebab Allah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita bersama. Jangan sampai kita merasakan kegembiraan ketika Allah memberikan harta kepada kita, namun itu tidak kita rasakan kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang tetangga kita dari rantau, dia berikan amplop yang berisi uang merah saja kepada kita, lalu kita merasa gembira, kita sangat bersyukur kepada orang tersebut. Ini perasaan yang sangat salah, karena semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemberian dari tetangga atau saudara kita, namun Allah berikan lewat tangan tetangga atau saudara kita tersebut. Jadi bagaimana caranya? Berterima kasihlah kepada orang yang memberi dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Bersyukur tersebut dengan rasa penuh kegembiraan. Wala yanbaghi ayakuna farhuhu biha, dan tidaklah pantas bahwa ada kegembiraan seseorang dengan melakukan taat, li ajli annaha barizat min fi'lihi, bagi karena bahwa taat tersebut zahir dari perbuatannya orang. Fahaza mazmum, maka ini kegembiraan adalah dicela. Ketika kita merasa gembira mendapatkan atau melaksanakan taat, kita rasakan itu timbul di diri kita. Kita gembira melakukan taat karena taat timbul dari diri kita, maka kegembiraan tersebut mazmum, dicela. Yang bagus bagaimana? Timbul taat di dalam diri kita, kita gembira karena Allah beri nikmat dan karunia. Wala budda ayakuna haznuhu ala faqdani taati ma'al qiyami biha, dan pasti juga bahwa ada sedih orang tersebut di atas mengketiadani taat ma'al qiyami biha, beserta melaksanakan dengan demikian taat tersebut.
Kaum muslimin, ketika seseorang telah terlanjur meninggalkan taat atau dia tidak melakukan taat, lalu dia menyesal, penyesalan kalau tidak dibarengi dengan melakukan ketaatan tersebut juga tidak akan ada artinya. Kesedihan yang ada di dalam diri kita ketika kita meninggalkan taat harus dilanjutkan dengan melaksanakan taat tersebut. Kalau tidak seperti itu bagaimana? Wa illa, dan jika tidak seperti itu, fahuwa min alamatil khida'i binafsihi, maka demikian termasuk dari tanda tertipu dengan dirinya. Maka orang tersebut adalah termasuk dari tanda tertipu dengan dirinya. Kalau tidak seperti itu berarti orang tersebut adalah telah ditipu oleh perasaan sedih di dalam dirinya, padahal sebenarnya dia adalah orang yang merugi lantaran tidak melaksanakan taat tersebut. Wa man lam yahzan ala fawati taati, dan orang-orang yang tidak merasa rusuh di atas luput taat dan tidak merasa menyesal di atas melakukan maksiat, tinggal sembahyang subuh, tinggal salat subuh biasa saja, berbuat maksiat, melakukan dosa besar, dosa kecil biasa saja, tidak ada rasa rusuh, tidak ada rasa penyesalan, fahuwa min alamati mauti qalbihi, maka demikian itu adalah termasuk dari tanda mati hatinya orang. Kalau tidak ada rasa sedih kita, kalau tidak ada rasa sedih kita ketika kita melakukan dosa kepada Allah, tidak ada rasa penyesalan kita kepada Allah, itu tandanya hati di dalam diri kita sudah mati. Kita yang hidup namun hati sudah mati. Kalau hati sudah mati, kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis semua kebahagiaan dunia dan akhirat akan juga jauh dari kita. Walaupun pada zahiriahnya kita bergelimang harta, kita berkecukupan, minimal hati kita merasa gelisah dan tidak tenang. Semoga kita bersama di dalam melaksanakan semua amalan, amalan apapun amalannya, baik itu ibadah kurban, ibadah haji dan lain sebagainya, hendaknya ketika ini Allah karuniakan kepada kita untuk melaksanakannya ada rasa gembira di dalam diri kita, dan ketika kita terlanjur melakukan dosa timbul penyesalan dan rasa rusuh kita, dan kita lanjutkan dengan mendirikan amalia yang terlanjur kita tinggalkan tersebut. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita bersama, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah waf'alu khairan la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'a bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ghafir warham wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.